jangan nanti saat teman-teman mencoba membandingkan gaji teman-teman dengan teman-teman yang lain, teman-teman merasa kecewa karena gaji teman-teman kecil seperti itu. Karena sebelumnya teman-teman sudah diberikan kesempatan untuk menghitung atau apa namanya ya, membayangkan gaji teman-teman ke depannya seperti itu. Terlebih apabila jika kalau sekiranya teman-teman itu dapat saran dari senpai-senpai teman-teman seperti itu ya. Action, minasan konnichiwa, pau-pau desu. Kebanyakan dari teman-teman kita yang baru masuk ke Jepang atau baru mulai bekerja ke Jepang itu biasanya mengeluhkan tentang gaji dan pekerjaannya ya teman-teman. Walaupun nggak semua orang yang masuk ke Jepang seperti itu, tapi kebanyakan seperti itu, dan itu berdasarkan pengalaman gue sendiri. Biasanya yang paling sering dikeluhkan itu adalah tentang gaji ya teman-teman. Biasanya gajinya yang kecil seperti itu, atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan job deskripsi seperti itu ya. Sebenarnya gue sendiri pun waktu barunya masuk ke Jepang, baru nyampe Jepang, gue juga mengalami hal yang sama, keluhan yang sama, yaitu gaji gue yang gue rasa cukup kecil di antara teman-teman magang gue yang lain ya teman-teman. Dan ternyata setelah gue cari tahu kenapa gaji gue kecil, yaitu adalah karena di perusahaan gue itu nggak ada lemburan ya teman-teman. Jadi yang diterima itu setiap minggu itu hanya gaji pokok saja seperti itu. Berbeda dengan teman-teman gue yang mungkin mendapat banyak lemburan, biasanya gaji mereka itu bahkan bisa sampai 2 kali lipat dari gaji yang gue terima seperti itu. Kalau misalnya gaji mereka mungkin sampai 16, gaji gue mungkin cuma 8 seperti itu ya. Ya lebih kurang seperti itulah, nggak jauh, hampir 2 kali lipatnya perbedaan antara gaji gue dan teman gue seperti itu. Nah, jadi di sini ya ada 2 hal menurut gue secara pribadi ya yang mempengaruhi kenapa teman-teman itu gajinya saat nyampe Jepang kecil atau saat nyampe Jepang pekerjaannya beda. Yang pertama itu adalah faktor jebakan Batman ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk jebakan Batman ini sesuatu hal yang sangat tidak terprediksi sama sekali ya teman-teman. Jadi kita kadang nggak tahu seperti itu. Yang kita tahunya nanti saat pas nyampe Jepang. Misalnya ketika teman-teman ditawarkan dengan gaji yang mungkin sejumlah yang cukup besar, anggaplah misalnya 23 mang atau 25 mang seperti itu kan, oleh TSK atau LPK, ternyata saat teman-teman nyampai di Jepang, gaji yang teman-teman terima tidak sama seperti itu, berbeda seperti itu, karena mungkin faktor alasan karena jam kerja teman-teman sedikit, nggak sesuai dengan yang ditawarkan seperti itu. Jadi target yang mungkin misalnya tawaran teman-teman, gaji teman-teman itu 23 mang, jadi nggak sampai gitu, jadi cuma dapatnya sekitar 18 mang seperti itu ya. Kadang hal-hal seperti itu, sesuatu yang tak terduga seperti itu sering terjadi ya teman-teman. Dan juga biasanya kadang ada beberapa LPK atau TSK yang menawarkan gaji mungkin sekitar 25 mang seperti itu ya, dengan jumlah lembur segini, bonus segini seperti itu. Tetapi ternyata saat nyampe di Jepang, teman-teman itu dijegal dengan kontrak baru seperti itu. Itu ada ya beberapa kasus teman-teman kita saat baru nyampe di Jepang disuguhi kontrak baru, dan kontrak baru itu ternyata berbeda dengan kontrak yang ada saat ditandatangani di Indonesia seperti itu. Kalau misalnya kontraknya barunya itu menjadi lebih bagus, itu bagus ya teman-teman, tetapi masalahnya beberapa kontrak yang ditawarkan perusahaan kepada teman-teman kita ini adalah misalnya berupa perbedaan gaji yang cukup signifikan seperti itu. Misalnya waktu di Indonesia tawaran gajinya 25, saat disuruh tanda tangan kontrak ulang pas baru masuk Jepang tawaran gajinya jadi 24 atau 23 seperti itu ya. Itu ada gitu. Nah, biasanya hal-hal seperti itu kalau misalnya teman-teman menghadapi hal seperti itu, teman-teman bisa tanyakan atau teman-teman bisa komplain ke TSK-nya seperti itu ya. Cuma kebanyakan teman-teman kita yang baru masuk Jepang, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, jadi mereka ngikut arus aja seperti itu ya. Tapi juga sebenarnya ketika kita masuk ke Jepang itu memang ada 2 kondisi ya, yaitu biasanya disuguhi kontrak baru atau tidak seperti itu ya, atau pakai kontrak yang lama aja. Kadang kontrak baru itu tujuannya baik ya teman-teman. Misalnya ketika teman-teman dapat tawaran gaji sekian pas saat di Indonesia, ternyata pas biasanya kan di Jepang itu setiap tahun itu ada yang namanya kenaikan gaji ya teman-teman, kenaikan UMR seperti itu. Biasanya ketika UMR naik, perusahaan mau nggak mau juga harus menaikkan standar gaji karyawannya seperti itu. Jadi ketika karyawannya masuk ke Jepang, jadi gajinya disesuaikan seperti itu. Jadi mungkin ketika tawarannya waktu di Indonesia anggaplah 20 mang seperti itu kan, karena ada kenaikan gaji di Jepang, jadi gajinya juga harus dinaikkan, misalnya jadi 21 atau 22 seperti itu, sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Itu ada ya teman-teman, dan itu juga memang sering terjadi pada teman-teman sekitaran gue seperti itu. Kadang mereka itu tanda tangan kontrak gaji pokoknya 24 seperti itu, karena dia masuknya tahun depan, jadi pas dia masuk tahun depan itu gajinya udah naik dengan sendirinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah Jepang gitu. Ada ya sebagian hal yang seperti itu. Itu penyebab pertama, yaitu adalah jebakan Batman ya teman-teman.
Nah, yang kedua yang menyebabkan gaji teman-teman kecil itu, yaitu adalah kesalahan teman-teman sendiri. Kenapa gue bilang kesalahan teman-teman sendiri? Jadi kan sebagian teman-teman kita yang job matching, baik itu lewat LPK maupun TSK, biasanya kan mereka dapat tawaran job tuh, atau dapat Kyujin Hyo seperti itu, atau lembar lowongan pekerjaan seperti itu, di mana di situ dijelaskan detail gaji pokok, lokasi pekerjaan, jam lembur, bonus segala macam itu dijelaskan seperti itu ya. Dan sebagian teman-teman kita yang mungkin dia takut nanti salah langkah saat memilih job, biasanya mereka nanya ke gue seperti itu. Dia nanya, "Bang, kira-kira untuk daerah segini, tawaran gaji segini, jam kerja segini, lembur segini, oke nggak?" Seperti itu kan. Nah, itu biasanya ketika gue cek gitu kan, gue cek, oh ternyata misalnya oke seperti itu ya, jam kerjanya oke, lemburnya oke, gaji pokoknya oke. Biasanya gue sarankan untuk kepada teman-teman kita ini untuk ambil aja seperti itu, terlepas ini ada jebakan Batman-nya atau tidak. Karena kan kita tidak tahu apakah jebakan Batman ini kan sesuatu yang tidak terprediksi seperti itu. Nah, kalau misalnya sekiranya oke, gue sarankan kepada teman kita ini untuk ambil aja bang seperti itu. Tetapi sebagian teman-teman kita, walaupun mereka mungkin sudah sodang dengan beberapa orang, sudah sodang dengan gue gitu kan, ada mungkin beberapa job yang menurut gue kurang oke, atau tawaran job yang kurang oke, biasanya gue sarankan untuk jangan ambil seperti itu. Karena nanti kalau misalnya diambil, nanti kemungkinan akan susah saat nyampe di Jepang seperti itu. Nah, sebagian teman-teman kita walaupun sudah mendapatkan saran, biasanya mereka tetap mengambil job tersebut dengan alasan tidak enak menolak tawaran dari LPK ataupun TSK seperti itu ya. Nah, ketika teman-teman merasa tidak enak dan menerima tawaran tersebut, disitulah teman-teman mulai terjebak dalam jurang gaji kecil ya teman-teman. Jadi sebenarnya ketika kita masuk Jepang itu, sebelum masuk Jepang itu, kita sudah bisa memprediksikan gaji kita ya secara kasar dengan melihat tawaran jobnya seperti itu, berdasarkan jam kerja ataupun gaji pokok seperti itu. Jadi kalau sekiranya teman-teman mungkin merasa gaji tawaran teman-teman yang ditawarkan oleh LPK atau TSK itu tidak cocok, teman-teman berhak menolak ya, karena teman-teman harus memikirkan diri teman-teman juga, teman-teman harus menyelamatkan diri teman-teman juga saat nyampe di Jepang. Jangan nanti saat teman-teman mencoba membandingkan gaji teman-teman dengan teman-teman yang lain, teman-teman merasa kecewa karena gaji teman-teman kecil seperti itu. Karena sebelumnya teman-teman sudah diberikan kesempatan untuk menghitung atau membayangkan gaji teman-teman ke depannya seperti itu. Terlebih apabila jika kalau sekiranya teman-teman itu dapat saran dari senpai-senpai teman-teman seperti itu ya. Jadi saran gue, kalau sekiranya teman-teman merasa tawaran gaji teman-teman kurang, gaji teman-teman kecil, atau gaji pokoknya kecil, atau daerahnya terlalu pelosok, atau sesuatu yang tidak teman-teman sukai lah seperti itu, teman-teman boleh menolak ya, tanpa tanpa memikirkan rasa tidak enak tadi seperti itu. Begitu juga dengan teman-teman yang mungkin ketika dapat tawaran job A dan saat Mensetsu ternyata jobnya berubah jadi B, dan ternyata saat nyampe di Jepang berubah lagi jobnya jadi C, itu teman-teman tolak saja ya. Karena kalau misalnya teman-teman sudah merasa ada sesuatu yang mungkin kurang nyaman di diri teman-teman, tolak saja job tersebut, teman-teman bisa cari job yang lain seperti itu ya. Kenapa hal ini harus dilakukan? Karena ini demi kebaikan teman-teman saat teman-teman nanti nyampe di Jepang ya. Jadi teman-teman tidak merasa tertipu, tidak merasa kecewa saat teman-teman membandingkan gaji teman-teman dengan gaji orang lain seperti itu ya. Jadi saran gue, pilihlah job yang terbaik menurut teman-teman yang merasa oke. Kalau misalnya teman-teman merasa bingung atau bimbang atau ragu, silahkan diskusikan dengan senpai atau rekan kerja teman-teman yang lain yang sudah paham tentang perjepangan seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.